Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ibu-ibu dereng semangat niki Bu. Yes, sedaya nggih, anak-anak juga kita jawab salam dengan semangat nggih. Ini waktu yang mustajab menjelang berbuka puasa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini enggak ada bedanya puasa dan tidak puasa nggih, tetap semangat panjenengan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Ingkang kula hormati Bapak Ketua Takmir beserta jajarannya, Bapak Ketua RT, Ketua RW, dan jamaah Bapak Ibu sekalian, anak-anak semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dipertemukan di Masjid Al-Mukhlasin, yaitu masjid orang-orang yang ikhlas. Allahumma amin. Orang-orang ikhlas niku puncak tertinggi, ya. Puncak tertinggi di sisi Allah kemuliaannya karena ikhlasnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semuanya diberikan sehat lahir batin, dimudahkan dalam beramal, istiqomah, dan bisa menjadikan Ramadan ini menjadi bulan peningkatan diri kita sehingga kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini saya bahasanya Indonesia mawon nggih Pak. Niki Bapak Ketua Takmir bahasa Indonesia tadi ya. Mungkin nanti campur-campur boleh nggih. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan tema yang disampaikan oleh panitia tentang sesuai dengan nama masjid ini Bapak Ibu nggih. Jadi tema kita tentang ikhlas dalam beribadah dan bermuamalah. Kira-kira Bapak Ibu, ikhlas itu ada 3 pertanyaan nggih. Ikhlas itu mudah diucapkan. Leres napa mboten? Nggih. Lulus niki nggih pertanyaan pertama. Ikhlas itu mudah diucapkan. Yang kedua, ikhlas itu ya sering kita dengarkan, ya. Dan yang ketiga, ikhlas itu sulit napa Bapak Ibu? Dijalankan. Leres niki pun lulus niki sedaya nggih soal-soal nggih. Jadi ikhlas itu mudah kita ucapkan, sering kita dengarkan, ternyata sulit untuk dijalankan. Kira-kira Bapak Ibu, anak-anak semuanya, kalau ikhlas itu sulit, kira-kira Bapak Ibu mau menjalankan atau enggak? Sulit loh. Enggak apa-apa Pak nggih. Pahalanya besar. Mengapa ikhlas itu sulit ya dikerjakan, tetapi kita berusaha untuk melakukannya? Karena ternyata di dalam ikhlas itu Allah sudah siapkan ganjaran yang besar. Allah akan berikan balasan yang berlipat-lipat. Allah akan tempatkan orang-orang yang ikhlas ini di tempat yang terpuji. Wah, apalagi yang
Allah siapkan bagi mereka orang-orang yang ikhlas. Maka walaupun ikhlas itu sulit dijalankan, kita sebagai orang-orang yang beriman harus berusaha untuk menggapai keikhlasan itu. Karena ikhlas ini adalah sesuatu yang akan bernilai di dalam hidup kita, akan menjadikan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid ini disebut dengan Masjid Mukhlasin, Al-Mukhlasin. Saya yakin, hakul yakin, masjid ini akan mempersiapkan jamaah-jamaah orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Saya pingin sholat di sini juga ini, kalau pingin menjadi orang yang ikhlas. Ya. Jadi panjenengan punya masjid, namanya Masjid Al-Mukhlasin, itu luar biasa Bapak Ibu nggih. Mau ke masjid, wah Masjid Al-Mukhlasin. Saya tuh pingin ikhlas beribadah, berarti saya harus berangkat ke masjid ini. Ya, ingin berada di dalam masjid ini menjadi termasuk orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Jamaah rahimakumullah, mari kita pelajari tentang ikhlas. Ikhlas itu berada di mana Bapak Ibu? Ikhlas itu berada di dalam hati. Ikhlas itu berada di dalam hati. Biasanya ikhlas itu dihubungkan dengan niat. Sehingga niat ikhlas itu biasanya digabung. Ikhlasun niyah atau niat yang ikhlas itu menjadi satu. Kalau ikhlas itu di dalam niat dan niat itu di dalam hati, kita perlu tahu Bapak Ibu sifat-sifat hati itu seperti apa. Salah satunya di dalam riwayat mengatakan bahwa al-qalbu karrisah, bahwa hati itu seperti bulu ayam misalnya, yang terbang di padang pasir, terkena angin, anginnya kencang, dia bolak-balik terus. Udah mau sampai di bawah, naik lagi karena hembusan angin. Ternyata hati kita seperti itu Bapak Ibu. Hati kita itu berbolak-balik, berpindah-pindah, berubah-ubah. Hari ini misalnya saat ini, nanti malam habis tarawih, saya mau tadarusan. Ya. Nanti niat kita yang kita ucapkan dalam hati kita, yang kita ucapkan dalam lisan kita, tidak harus menunggu 1 jam kemudian Bapak Ibu. 1 menit ke depan saja niat itu bisa jadi berubah. Itulah kekuatan niat di dalam hati. Maka bagaimana niat itu kita kuatkan di dalam hati sehingga kokoh di dalam hati, sehingga niat yang dalam hati itu bisa kita wujudkan dalam bentuk amal soleh. Maka niat yang ikhlas itu sebetulnya adalah bentuk penguatan hati kita dalam beramal. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi hati yang di dalamnya ada niat, ya, ada niat yang ikhlas, maka kita harus menjaga niat itu agar tetap ikhlas. Sama Bapak Ibu, iman itu di dalam hati. Maka dikatakan ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Niat itu juga begitu. Niat itu bisa A, bisa B. Bahkan kalau kita membagi niat itu, ada niat yang baik, yang itu adalah niat ikhlas karena Allah. Ada niat yang enggak baik, niat yang mengajak kepada keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Kita itu diilhami, kita itu diberi oleh Allah 2 potensi. Potensi yang pertama adalah potensi fujur untuk berbuat buruk, berbuat maksiat. Maka ketika berbuat maksiat, sesungguhnya hati itu bukan ikhlas karena Allah, tetapi dia niat karena berbuat keburukan. Ketika watakwaha, Allah berikan potensi ketakwaan, maka kita berada dalam niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jamaah rahimakumullah,
di dalam hati kita itu sebetulnya ada pertarungan. Ada tarik-menarik, kita ini mau baik atau enggak. Kita itu mau ke masjid apa enggak. Saya mau terawih apa enggak. Itu pilihan. Tetapi pilihannya itu tergantung hati kita. Apakah hati kita ada iman, hati kita punya niat yang ikhlas, maka kekuatan itulah yang mengantarkan kita untuk beramal kebaikan. Jamaah rahimakumullah, maka niat ini, ya Bapak Ibu, ini perlu kita jaga. Mengapa penting ya? Di bulan Ramadan ini Masya Allah, kita dilatih untuk niat ikhlas karena Allah. Di dalam hadis dikatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri. Illa syam, kecuali puasa. Jadi puasa ini Bapak Ibu itu ya fa innahu li kata Allah ya. Sesungguhnya itu adalah untukku kata Allah. Wa ana ajazi bihi, dan akulah yang langsung membalasnya. Maka puasa Ramadan ya, puasa wajib itu kita harus dengan niat Bapak Ibu. Puasa wajib itu ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa puasa wajib itu? Yang pertama puasa Ramadan, itu wajib. Yang kedua ada puasa qadha. Qadha itu puasa Ramadan tetapi dilakukan di luar bulan Ramadan. Misal ada yang sakit, ya, ada yang sakit karena dengan sakitnya itu dia berat untuk ibadah puasa, boleh tidak puasa. Musafir, ketika dia dalam musafir kok berat untuk berpuasa, boleh tidak berpuasa. Wanita yang sedang berhalangan, ya, haid tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti di luar bulan Ramadan. Itu puasa qadha. Kemudian yang ketiga ada puasa nazar. Puasa nazar niku puasa karena ya bernazar, memiliki keinginan permohonan kepada Allah. Kalau permohonan itu terwujud, dia akan berpuasa. Itu namanya puasa nazar. Misal, yang mahasiswa, nanti kalau saya lulus misalnya akan puasa 3 hari dengan IPK 3,9 misalnya. Saya puasa 3 hari. Maka itu wajib dia nanti puasa 3 hari. Itu puasa nazar. Nanti ada puasa kafarat Bapak Ibu. Napa puasa kafarat niki? Puasa karena melanggar aturan Allah. Ya, misalnya ya di bulan Ramadan ya suami istri melanggar di siang hari, maka kena kafarat. Kafarat yang pertama napa niku? Urutannya memerdekakan budak. Sekarang tidak ada ya. Yang kedua puasa syahrain mutatabain ya. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut. Ada yang mau Bapak-bapak? Puasa berturut-turut 2 bulan ya. Kalau nggak bisa lagi dengan memberikan makan fakir miskin 60 orang ya. Maka di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk berniat ya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan berniat di malam hari. Ada hadisnya, ada yang minal laili, niatnya malam hari, ada yang qoblal fajr, sebelum imsak itu harus berniat. Wajib berniat, ya. Maka di masjid-masjid setelah tarawih Bilal membimbing jamaah untuk berniat untuk puasa besok harinya. Di antaranya bacaan yang sering kita dengarkan, nawaitu shauma ghadin an adai fardis sahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Maka bacaan tadi niat yang terpenting apa Bapak Ibu? Yang terpenting itu lillahi ta'alanya. Yang terpenting lillahi ta'alanya. Kalau hanya puasa besok, hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi lillahi ta'alanya enggak ada, maka pahala puasanya bisa jadi tidak sempurna bahkan sia-sia.
Sehingga Rasulullah katakan kam shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi dengan puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kira-kira Bapak Ibu nek hanya puasa dapat lapar dan dahaga, rugi napa untung niku? Rugi, ya. Rugi sekali. Maka disinilah bulan Ramadan itu kita diajarkan untuk melatih keikhlasan. Karena puasa itu spesial Bapak Ibu. Kalau sholat bisa dilihat orang. Puasa sulit untuk dilihat orang. Ya, kita nggak tahu ini yang puasa siapa, ya, nggak tahu. Ya, maka kita sajalah dan Allah yang tahu bahwa kita itu berpuasa. Itu baru dilihat dari postur tubuhnya. Belum lagi nanti hakikat puasa menahan diri tidak hanya lapar dahaga tetapi menahan lisannya. Nggih. Bapak Ibu, ibu-ibu, kira-kira nek ngobrol nggih, seneng napa mboten, Bu? Seneng. Nek ngobrol tentang tetangganya seneng napa mboten? Biasanya tambah seneng nggih. Dan awet biasanya nggih. Nah, di situ ya, bagaimana kita menjaga lisan kita karena kita itu berpuasa, dilatih untuk tidak ghibah. Dilatih untuk tidak ngomong kejelekan saudara kita. Ini berat Bapak Ibu. Maka latihan untuk menjaga lisan dari kata-kata yang tidak baik ya, ini kita dilatih di bulan Ramadan. Maka Ramadan ini melatih diri kita untuk menjaga keikhlasan di dalam beribadah. Ikhlas itu memurnikan bahwa yang dilakukan hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus nopo Pak tanda-tanda orang yang ikhlas niku nopo? Tanda-tandanya. Pernah para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang ikhlas itu?" Kemudian Rasulullah pun gak bisa jawab. Rasulullah malah tanya kepada Jibril. Kemudian Jibril juga tanya sama Allah. Maka salah satu arti dari ikhlas itu adalah bahwa ikhlas itu adalah salah satu dari banyak rahasia-rahasia Allah yang Allah titipkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Itu rahasia Allah. Maka panjenengan jika sudah memiliki keikhlasan, salah satu contoh tanda-tanda ikhlas niku adalah tidak membedakan ketika mendapatkan pujian maupun celaan. Sama saja. Ini berat Bapak Ibu nggih. Ini walaupun berat kita usahakan untuk kita raih nggih. Misal ketika kita dapat pujian ya, kita misalnya, wah Bapak jenengan kok pinter nggih, wah gitu ya. Karena ilmunya gitu ya. Tetapi suatu saat Bapak ini tidak dipuji oleh orang. Kalau dia merasakan mendapatkan pujian maupun celaan itu sama, itu insya Allah menjadi tanda-tanda ikhlas. Ya. Sama dengan kalau kita dikasih harta lebih, kita bersyukur. Kalau dikasih harta cukup, kita juga bersyukur, itu juga ikhlas. Ya. Maka ikhlas ini juga dicontohkan Bapak Ibu. Ya. Misal, ini sudah ada menu ya di luar ya. Menunya sama napa mboten Bapak Ibu? Sama. Kalau seandainya menu yang di sana dengan nanti ada menu yang di ruang khusus VIP, kira-kira Bapak Ibu ketika jatahnya mendapatkan yang di ruang VIP, tahu-tahu kok ditaruh di tempat sana, kok merasa kok saya di sini tidak terima dan lain sebagainya, berarti kita masih belum ikhlas. Itu baru hal sepele Bapak Ibu, hal dunia, makan. Ya, hal makan saja kita diuji oleh Allah tentang keikhlasan. Maka di dalam Islam itu ada namanya itsar Bapak Ibu. Napa itsar niku? Itsar niku sifat mulia, yaitu mendahulukan saudaranya daripada dirinya. Nanti kalau antri Bapak Ibu nggih, nah ini anak-anak.
Kalau ada yang nyerobot, ya, kemudian dipersilahkan, silahkan duluan. Itu berarti dia sudah ikhlas untuk memberikan kepada saudaranya. Kadang-kadang ikhlas itu kan kita berat karena kita memiliki kepentingan sehingga orang lain itu tidak ingin yang kita dapatkan itu orang lain mendapatkan juga. Ya. Maka alhamdulillah ini ya, menunya sama Bapak-bapak nggih. Wah, menunya sama. Tinggal nanti antri apa enggak. Ya. Nah, kalau antri, wah, kita diuji kesabaran kita. Tapi nanti kalau semuanya silakan jenengan duluan, silakan. Wah, nanti enggak ada yang duluan ya. Artinya kita mendahulukan orang lain itu memiliki kemuliaan karena itu kebaikan. Ini melatih kita untuk keikhlasan. Termasuk Bapak Ibu, ini sebentar lagi ya. Itu ikhlas dalam beribadah. Jadi di dalam hadis ini juga saya amalkan. Di dalam hadis itu ada kullu amalin dhibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aktar fahuwa aqta. Ada 2 kalimat ya di dalam hadis itu. Setiap amal perbuatan yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu akan terputus. Amalan itu akan tertolak. Ya. Di sini bismillah itu bisa menjadikan kita untuk menjaga amal-amal kita. Maka ada doa Bapak Ibu nggih. Kita mau ke masjid ada doanya, mau makan ada doanya. Itu dalam rangka untuk menjaga keikhlasan. Maka doa-doa yang kita baca itu dalam rangka untuk menguatkan keikhlasan kita dalam beramal. Nggih. Maka memperbanyak doa setiap saat. Islam itu sempurna Bapak Ibu. Enggak ada tempat aktivitas yang enggak ada doanya. Panjenengan nanti kalau membuka buku doa-doa, kitab-kitab tentang doa ya, itu semua aktivitas ada doanya. Luar biasa Islam itu. Maka dengan doa-doa inilah kita akan terjaga keikhlasan kita. Karena eling kali Gusti Allah, lidzikrillah, ingat sama Allah terus. Mau ke sawah ada doanya. Diawali dengan berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Berdoa sama Allah. Ke pasar berdoa sama Allah. Jadi kita di mana saja terjaga dari hal-hal yang buruk. Itulah kekuatan niat yang ikhlas ya. Kemudian Bapak Ibu, tentang ikhlas di dalam bermuamalah. Ini saya contohkan ada salah satu kisah. Kisah ini dialami oleh Ali bin Husain. Jadi Ali bin Husain ini adalah seorang sahabat Nabi. Beliau ini Bapak Ibu dilihat oleh orang-orang itu dia itu orang pelit di masyarakat. Karena nggak pernah memberi tahu dia itu mau berinfak atau memberikan sesuatu kepada masyarakat. Nggak pernah memberi tahu. Tapi Bapak Ibu di suatu tempat itu di kampung itu ada kebiasaan setiap bulannya itu ada gandum yang ditaruh di depan rumah bagi orang-orang fakir miskin. Kemudian qadarullah Ali bin Husain ini meninggal dunia. Kemudian beliau itu dimandikan. Kaget orang-orang yang memandikan karena melihat punggungnya Ali bin Husain itu hitam. Hitam seperti mengangkut gandum setiap hari. Hitam di sini. Kemudian setelah wafatnya Ali bin Husain ini, gandum itu tidak ada lagi di depan rumah fakir miskin. Masya Allah. Orang tahu ikhlas Bapak Ibu itu setelah beliau itu wafat. Berarti itu memang ikhlasnya luar biasa. Nggak perlu woro-woro, saya sudah angkut gandum ini setiap pekan, setiap bulan. Saya antar sendiri, nggak perlu ngomong. Tahunya orang itu setelah beliau itu wafat karena punggungnya hitam mengangkat gandum. Luar biasa. Inilah bukti keikhlasan. Ini bisa kita terapkan di masyarakat. Keikhlasan kita dalam
bermuamalah, kerja bakti, ronda, ya kegiatan sosial ini kita perlu dilatih. Termasuk Bapak Ibu, ini karena saya seorang pendidik, saya sering mengajarkan kepada guru-guru itu, jenengan sebagai seorang guru digaji setiap bulan. Silahkan untuk melatih keikhlasan, panjenengan cari santri, cari murid, tidak usah minta dibayar. Latihan untuk ikhlas. Karena kalau kita berbuat karena dibayar, bisa jadi kita itu belum ikhlas sesungguhnya. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah saya itu punya santri juga baru subuh belajar Quran, bapak-bapak, dari nol, sudah 2 tahun saya ngajari, alhamdulillah. Karena kesungguhannya ternyata bisa belajar Al-Quran. Mumpung di bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama melatih kesabaran kita, melatih keikhlasan kita dalam beramal dan bermuamalah, hidup bermasyarakat. Insya Allah dengan ikhlas kita dan kita kuatkan dengan doa Bapak Ibu. Salah satu doa yang sering kita ucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Sinten niku? Gusti Allah. Yang membolak-balikan hati itu Allah. Maka tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati ini ya Allah dalam agamamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Karena kita tuh enggak kuat Bapak Ibu. Kita enggak bisa mengandalkan diri kita tanpa doa minta sama Allah. Ya Allah, bantulah aku, aini ala dzikrika, untuk ingat kepadamu, eling terus kali Gusti Allah, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, bersyukur setiap saat, dikasih oksigen untuk bernafas, dikasih udara untuk hidup, ya, dikasih raga untuk bisa beribadah. Maka Ramadan ini, mari kita kalau bahasa anak muda sekarang gaspol, ya anak-anak ya, semangat untuk di bulan Ramadan ini. Sehingga Ramadan ini akan melatih kita, menempa diri kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Tidak hanya sampai Ramadan, tapi sampai akhir hayat. Sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Itulah semangat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang mendapatkan keberkahan fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tinggal 5 menit niki nggih. Tinggal 5 menit. Nanti kalau ada pertanyaan monggo Bapak Ibu, kalau saya bisa menjawab saya jawab, kalau enggak mungkin kefakiran ilmu saya. Niki monggo Bapak Ibu, dipersilahkan untuk yang sekiranya ada unek-unek akan ditanyakan kepada Ustadz Novi Afriyadi SHI, dipersilahkan, masih ada waktu sedikit. Nanti kalau tidak ada, mohon langsung doa saja Ustadz. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu-waktu yang mustajab yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang yang menjadi pilihan Allah menghadiri acara pada sore hari ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana la tuhammilna. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal haja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.